Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gustiana dengan nomor pokok mahasiswa 20170611010, Prodi Biologi Terapan Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Teknik Imunohistokimia sebagai pendeteksi antigen spesifik penyakit infeksi sebagai pengganti ujian akhir semester mata kuliah mikrobiologi hewan. Timbulnya suatu penyakit infeksi dipengaruhi oleh interaksi antara daya tahan tubuh dan faktor virulensi mikroorganisme. Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Patogen ini didapatkan dari lingkungan atau makhluk hidup lain atau eksogen maupun dari flora normal atau endogen. Identifikasi mikroorganisme penyebab penyakit dapat ditentukan sebelum pemberian antimikroba yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan pemeriksaan mikroskopis, penggunaan substrat karbohidrat, aktivitas enzimatik, serodiagnosis, dan probe genetik. Prosedur dengan teknik imunohistokimia yaitu dengan pewarnaan imunofluoresensi dan imunoperoksidase. Saat ini mulai banyak digunakan untuk mendeteksi agen mikroba spesifik. Teknik imunohistokimia atau HK adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengidentifikasi sel-sel spesifik berdasarkan komponen antigenik atau produk selulernya dengan reaksi kompleks antigen-antibodi. Ada beberapa teknik imunohistokimia. Yang pertama adalah identifikasi mikroorganisme penyebab penyakit. Yang kedua, teknik imunohistokimia dan prinsip reaksi antigen-antibodi. Yang ketiga, fase pelabelan imunoassay. Yang keempat, teknik imunofluoresensi. Yang kelima, teknik imunoenzim. Dan yang keenam, proses fiksasi dan pewarnaan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai teknik imunohistokimia. Yang pertama adalah identifikasi mikroorganisme penyebab penyakit, yaitu metode laboratoris penting digunakan untuk menentukan mikroorganisme spesifik penyebab penyakit. Prosedur ini dimulai dari tanda dan gejala yang tampak, pengambilan spesimen, sampai identifikasi aktivitas in vitro bahan antimikroba sesuai mikroorganisme penyebabnya. Yang kedua adalah teknik imunohistokimia dan prinsip reaksi antigen-antibodi. Pemeriksaan spesimen secara langsung dapat dengan cepat mengindikasikan infeksi mikroba, yaitu prosedur imunologi dan teknik hibridasi. Sensitivitas sesuatu teknik umumnya tergantung pada jumlah dan morfologi khas mikroorganisme secara mikroskopis maupun kekhasan antibodi atau probe genetik untuk mikroorganisme penyebab suatu penyakit. Imunohistokimia dan antibodi fluoresensi pada potongan jaringan beku merupakan tes yang spesifik karena menggunakan regen spesifik virus antibodi yang mendeteksi target khusus, yaitu virus. Nah, fase yang ketiga adalah fase pelabelan imunoassay. Pelabelan pada imunoassay tidak hanya untuk mendeteksi atau kuantifikasi antigen, mikroorganisme, dan antibodi spesifik dalam berbagai penyakit infeksi, namun juga digunakan untuk mendeteksi substansi biologis cairan tubuh seperti hormon, enzim obat penanda tumor, dan lainnya. Teknik yang selanjutnya adalah teknik imunofluoresensi, yaitu tujuan penggunaan teknik ini adalah pengenalan antigen dengan antibodi spesifik dan visualisasinya dengan label, contohnya fluoreskin, rodamin, atau enzim yang diekspresikan dengan substrat kromogenik. Ada dua macam cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung yaitu digunakan untuk menemukan antigen, imunoglobulin, atau komplemen yang melekat pada sel jaringan penderita. Sedangkan cara tidak langsung yaitu lebih banyak digunakan untuk menemukan antibodi. Teknik selanjutnya yaitu teknik imunoenzim. Definisi teknik imunoenzim adalah suatu teknik imunologi berdasarkan pada penggunaan
Ada dua penggunaan, yang pertama adalah ikatan enzim dengan antibodi spesifik atau enzim antibodi konjugasi. Yang kedua adalah ikatan enzim antibodi yang diikuti dengan enzim homolognya, yaitu kompleks enzim anti-enzim. Nah, tahapan proses imunohistokimia yang terakhir adalah proses fiksasi dan pewarnaan. Fiksasi adalah kunci yang menentukan kualitas imunostaining yang baik. Ada bukti bahwa metode penata letaksanaan jaringan seperti parafin embeding akan mengurangi jumlah antigen yang terdeteksi dengan imunohistokimia. Beberapa antigen permukaan sel dapat dideteksi dalam jumlah yang kecil jaringan segar beku. Titik antigen permukaan limfosit biasanya labil dan dibutuhkan patogen kriostat. Availabilitas jaringan yang cocok untuk demonstrasi antigen adalah dijamin hanya jika bagian dari tiap spesimen biopsi dalam keadaan segar beku. Proses fiksasi mempunyai beberapa teknik berbeda, yaitu ada 3 teknik yang berbeda di antaranya. Yang pertama adalah teknik freezing, yang kedua adalah teknik fiksasi dengan formaldehid, dan yang ketiga adalah fiksasi dengan microwave. Hasil sajian imunohistokimia atau imunostain yaitu melalui identifikasi dan lokalisasi antigen spesifik dalam jaringan imunohistokimia merupakan informasi yang bersifat kualitatif. Kuantisasi imunostain dibentuk melalui subjective grading. Karena jumlah sel atau struktur imunolabel juga penting, imunohistokimia dapat digunakan untuk mengevaluasi kepadatan volume dari sel-sel yang mengekspresikan antigen spesifik, namun dalam beberapa bentuk rata-rata. Analisa semi kuantitatif immunolabeling jaringan dapat ditujukan oleh hasil atau jumlah intensitas pewarnaan dan persentase sel-sel positif atau struktur sel. Analisa image digunakan untuk mengukur konsentrasi antigen dalam jaringan antigen, reseptor hormon, antigen inti, dan ukuran inti titik. Beberapa metode immunodensitometry dapat digunakan untuk pengukuran antigen seluler. Baik, adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu teknik imunohistokimia adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengidentifikasi sel-sel spesifik berdasarkan komponen antigenik atau produk selulernya dengan reaksi kompleks antigen-antibodi. Dengan kata lain, imunohistokimia digunakan sebagai dasar penegakan diagnosis dan identifikasi tipe sel berdasarkan detail sitomorfologi, terutama pada kasus-kasus tumor dan keganasan. Pada teknik ini dapat digolongkan dengan teknik imunofluoresensi dan imunoenzim. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam pemaparan materi terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.